bersyukur dan berterima kasih buat segala anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk itu, mari anak-anak semuanya kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama lewat pujian berikut. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau menyerahkan jiwa kami, hati kami, pikiran kami, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin, agar segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami dengar mengenai kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Anak-anak, firman Tuhan pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami
untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga kami Tuhan dapat dengan tenang, dengan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terkhusus Tuhan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Markus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Miss akan bacakan di ayat 11 dan 12, selebihnya anak-anak baca di rumah. Markus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Anak-anak Miss, tema firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini adalah kemahakuasaan Yesus. Anak-anak, suatu kali Yesus mengajar di daerah yang disebut Kapernaum. Saat itu banyak orang berdatangan. Untuk apa ya? Untuk melihat dan mendengar pengajarannya. Jadi anak-anak, rumah itu penuh sesak. Bahkan tidak ada tempat berdiri di luar sekalipun. Anak-anak, ada 4 orang sahabat yang mendengar kedatangan Yesus di kota itu. Kabar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit pun telah sampai di telinga mereka. Sehingga timbullah sukacita dan harapan. Kenapa? Karena teman mereka sedang sakit anak-anak. Teman mereka lumpuh dan harus berbaring di atas tilamnya setiap hari. Ke-4 orang sahabat ini mengetahui bila mereka membawa temannya itu kepada Yesus, maka ia akan dapat berjalan lagi. Lalu anak-anak, mereka membawa teman mereka itu ke rumah di mana Yesus berada. Ketika mereka sampai di rumah itu, mereka terkejut anak-anak. Mereka melihat begitu banyak orang. Tidak ada cara untuk dapat masuk ke rumah itu. Apakah mereka sia-sia telah membawa teman mereka itu? Mereka tidak menyerah melihat semuanya. Sebuah rencana terlintas di pikiran mereka anak-anak. Mereka segera membawa teman mereka ke sekitar sisi rumah itu. Mereka memanjat tangga ke atas atap. Atap pada waktu itu campuran dari lumpur dan jerami. Sehingga mereka dapat membongkar dan membuang campuran itu sampai tampak sebuah lubang kecil. Mereka melihat ke dalam dan tampaklah Yesus berdiri tepat di bawah mereka. Mereka dengan cepat membuat lubang yang lebih besar lagi. Waktu terus berjalan anak-anak, akhirnya ada lubang yang cukup untuk menurunkan teman mereka. Lalu semua orang di ruangan itu, termasuk Yesus, terheran-heran akan apa yang mereka lakukan. Dengan memakai tali, mereka mulai menurunkan teman mereka ke dalam rumah. Dengan hati-hati, mereka menurunkannya sampai ia mencapai lantai tepat di depan Yesus berdiri. Anak-anak, ketika Yesus melihat orang lumpuh itu dan betapa teman-temannya mengasihi orang lumpuh itu, dia sungguh terharu. Tentunya mereka mengalami banyak kesulitan agar orang lumpuh itu dapat menemuinya. Yesus pun mengetahui bahwa mereka beriman sehingga orang lumpuh itu dapat disembuhkan. Dan memang ia membutuhkan lebih daripada kesembuhan semata. Ia perlu pengampunan atas dosanya pada masa lalu. Yesus benar-benar ingin menolongnya. Anak-anak, dengan ramahnya Yesus berkata kepada orang itu, "Anakku, dosamu telah diampuni." Anak-anak, di antara orang banyak itu ada pula para pemimpin bangsa Yahudi. Ketika mereka mendengar apa yang Yesus katakan, maka timbullah pertanyaan di dalam hati mereka. Apakah dia kira dirinya Allah?
Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus pun mengetahui dengan tepat tentang apa yang mereka sedang pikirkan. Tetapi sesungguhnya mereka belum tahu bila Yesus adalah anak Allah. "Mengapakah kamu heran dengan hal ini?" tanya Yesus. Tidak ada orang yang berani berkata-kata. Lalu Yesus berkata, "Aku akan tunjukkan kepadamu bila aku berkuasa mengampuni dosa." Yesus beralih kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah pulang." Semua orang melihat orang lumpuh itu mulai menggerakkan kaki dan tangannya. Lalu ia duduk di atas tilamnya dan dengan perlahan bangun sampai ia benar-benar berdiri. Setelah itu ia pun membungkuk dan mengangkat tilamnya dan berjalan pulang. Semua orang terheran-heran ketika melihat mujizat itu. Mereka semua setuju bahwa mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya dan memuji Allah. Orang itu dan keempat orang sahabatnya pulang dengan bahagia. Sekarang mereka tidak perlu mengangkatnya lagi. Keempat orang sahabat itu bersukacita karena telah membawa teman mereka menemui Yesus. Orang itu pun bersyukur kepada Yesus karena Dia telah menyembuhkan dan mengampuni dosanya. Anak-anak mis, seperti keempat sahabat dalam kisah tadi, kita haruslah mengasihi teman kita, mau membantu jika ia mengalami kesulitan. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia berkuasa untuk menolong. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami, mampukanlah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh mengasihi teman-teman kami. Kami boleh percaya bahwa Tuhanlah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.